Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel yang berupaya ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, kita tentu saja sangat mengenal dengan istilah holistik yang juga dipakai di konsep kesehatan Guru Bangsa Channel, di holistic medicine. Nah, satu hal yang kita perlu pahami bahwa untuk bisa kita berholistik ria, kita tentu saja harus membebaskan diri kita dari ananiah kita, keegoan kita, dan tidak terpola pikir pada kondisi kami dan mereka. Untuk bisa menjalankan kehidupan holistik, tentu saja kita harus bisa dalam satu kata, kita. Jadi alam raya itu bukan mereka, alam raya itu kita, karena kita, saya adalah bagian dari seluruh alam raya ini. Nah, ketika kita peduli dengan alam raya, maka alam raya pun akan peduli pada kita. Dalam konsep Jawa kita sering memang diajarkan untuk misalnya minta izin jika suatu saat kita darurat harus buang air kecil misalnya. Kita dididik untuk minta izin di tempat itu. Karena kita yakin di tempat itu ada penjaga. Memang di mana-mana ada penjaga, kan dimensinya lain dan kita tidak melihatnya. Dan dimensi yang lebih yang gaib daripada kita yang dimensi 3, tentu saja mereka lebih melihat kita. Nah, yang dimensi 3 pun kita sering-sering karena beda makhluk, karena beda spesies, karena beda bangsa, karena beda suku, kita tidak memahami komunikasi yang lainnya. Tetapi dengan bahasa holistik, ketika kita memahami dengan empatik, maka alam pun berempati dengan kita. Saya betul-betul merenung dengan kejadian yang ada di Indonesia, di Jakarta terutama. Ketika kita mendengar ada seorang yang dizalimi, videotronnya diturunkan, peraga kampanyenya yang videotron itu di-take down, tiba-tiba alam bicara. Alam bicara dengan menumbangkan pohon. Mungkin orang bicara itu karena pohon akarnya sudah rapuh dan sebagainya. Tapi kenapa pas ketika pohon itu tumbang, ada kompetitor, salah satunya yang menyaksikan. Salah satunya tempat di mana itu kejadian. Kalau kita bicara masalah kebetulan, semua sebuah kebetulan itu tentu saja bim salabim.
Tetapi kalau kita bicara masalah ada keterkaitan sesuatu dengan sesuatu, bahwa semuanya terjadi dengan biqadar, dengan takaran-takaran tertentu, maka kita bisa memahami mengapa itu bisa terjadi. Kalau bahasa Jawanya itu seakan diwelehke, jangan begitu. Nih, jatuh, kita robohkan. Itu saksinya capres lainnya. Jadi saya melihat kejadian-kejadian itu bukan sekedar eksidensial karena akarnya sudah rapuh katanya. Tetapi ketika akarnya rapuh, tentunya kondisi dari pohon itu bagaimana? Sehingga bisa dilihat karena dia tidak bisa dengan benar menyerap unsur-unsur hara dan tidak bisa menyerap air, tentu saja bisa ada hal-hal yang membuat orang setiap hari menatapnya dan ketar-ketir. Namun kok ujuk-ujuk jatuh. Nah, jadi oleh karena itu saya lebih berpikir dalam kaitannya bahasa semesta, bahwa ketika semesta itu melihat seseorang yang dia tahu mestinya tidak dibegitukan, maka dia akan berbuat untuk melakukan sesuatu yang di luar dugaan kita. Dia akan membela kita dengan caranya, dengan bahasanya. Nah, inilah yang mestinya kita sadari, bahwa kita mestinya semua berpikir bagaimana kita bisa melakukan perilaku-perilaku yang saling terkait dengan semesta yang melingkupi kita. Itulah yang disebut sebagai kita katakan lingkungan hidup, di mana ada interaksi antara biotik dan abiotik kita dan alam semesta dalam berbagai kegiatan atau berbagai proses kehidupan kita. Nah, itu yang mestinya kita lebih jernih melihat, sehingga kita tidak arogan, kita tidak seenaknya sendiri. Dan tentu saja bagi orang yang egois tidak bisa menerima konsep-konsep semacam ini. Keakuannya terlalu besar untuk bisa mengatakan kita. Keegoannya terlalu tinggi untuk bisa membumi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tentu saja kalau ada kebenaran itu datang dari Allah, dan kalau ada kekeliruan tentu saja dari kelemahan diri saya sendiri, yang tentu saja banyak faktornya. Tonton terus Guru Bangsa Channel yang selalu berusaha untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. No hoax, no fitnah, no namimah. Tidak ada dusta, tidak ada fitnah, tidak ada adu domba, domba diadu-adu. Kata, koma, irama. Mudah-mudahan sekali lagi
kita semua menatap Indonesia ke depan sebagai Indonesia yang berubah lebih baik dari hari kemarin. Indonesia yang dinamis berubah menuju kejayaan Indonesia yang dicita-citakan. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.